Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji formil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan DPR dan Presiden. Pihak pemerintah dan DPR hadir full tim. Dari pihak DPR diwakili oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto dan Ketua Balek Bob Hasan. Sementara Presiden Prabowo Subianto diwakili oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin serta Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. Dari 14 gugatan, kini tersisa 5 gugatan UU TNI yang berlanjut pada tahap sidang pleno. Yang kami hormati para pemohon, sehubungan dengan adanya permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang lanjutan gugatan Undang-Undang TNI yang diajukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus dan koalisi masyarakat sipil. Sudah terhubung bersama dengan kami pemirsa, ada rekan kami Margareta Novita di Gedung MK. Margareta, silahkan dengan laporan terkini dari Gedung MK. Ya, ini dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan formil untuk Undang-Undang TNI dengan agenda mendengarkan tanggapan dari DPR dan juga Presiden Prabowo yang memang dilangsungkan pada pukul 9 dan baru saja selesai pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Dan memang hari ini terdapat 5 nomor perkara yang disidangkan, yakni nomor 45, 56, 69, 75, dan 81. Ini adalah sisa dari gugatan pemohon yang memang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dan dari DPR tadi memang diwakilkan oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto, kemudian juga ada Ketua Balek DPR RI Bob Hasan, dan dari Presiden Prabowo sendiri dan juga pemerintahan ini diwakilkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif, dan juga Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan. Nah, sidang ini juga menjadi respon dari DPR dan juga pemerintah dan Presiden ini dalam menghadapi gugatan pemohon yang menyatakan Undang-Undang TNI ini tidak dengan transparan dan juga dikhawatirkannya ada duifungsi TNI. Dan memang bisa kami sampaikan tadi di dalam sidang DPR ini memberikan penjelasan bagaimana perumusan, kemudian perancangan, pembuatan hingga pengesahan Undang-Undang TNI. Adapun dari pihak Presiden dan juga pemerintahan pun memberikan kesimpulan bahwa Undang-Undang TNI ini sudah sesuai dengan Undang-Undang P3, kemudian juga sudah sesuai karena menyerap aspirasi masyarakat sejak tahun 2023, sehingga ini tidak dibuat secara tergesa-gesa pemirsa. Dan tadi juga membuktikan bahwa Undang-Undang TNI telah memenuhi asas keterbukaan. Kemudian selain itu ada juga petitum yang disampaikan oleh DPR dan juga pemerintah. Ini mirip-mirip, beberapa poin bisa kami sampaikan. Seperti halnya para pemohon tidak memiliki legal standing sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian juga ada menolak pengujian formil. Dan terakhir menyatakan Undang-Undang TNI ini sudah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dan tanggapan dari Majelis Hakim sendiri ini tadi meminta untuk pihak DPR dan juga pemerintah memberikan ataupun memasukkan dokumen-dokumen yang konkret seperti halnya foto, video, atau rekaman CCTV. Kemudian juga ada berkas-berkas yang menunjukkan bahwa memang terjadi kegiatan pelaksanaan dan perumusan undang-undang. Namun pemirsa, hal yang menarik tadi juga para majelis hakim ini mengapresiasi kedatangan langsung wakil-wakil dari DPR dan juga dari Presiden Prabowo Subianto yang biasanya hanya diwakilkan oleh dirjen-dirjen. Hari ini diwakilkan langsung oleh Ketua Komisi 1, Ketua Balek, kemudian juga ada Menteri Hukum dan juga Menteri Pertahanan dan wakil-wakilnya ini pemirsa. Dan dari hasil sidang hari ini memang disebutkan bahwa uji formil ini akan dilakukan selama 60 hari ke depan, setelahnya akan dilakukan uji material dan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan. Kembali ke studio Indi. Baik, terima kasih atas informasi dan laporannya Margareta Novita mengabarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.